Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Ahmad Dimyati Badrul Zaman MA sebagai selaku mufti kami di NRA Group. Pak Kiai, ini beliau insya Allah akan bersama kita berangkat besok ke Arnam. Al-Mukarram Bapak Ustadz Zainul, Ustadz Muhammad Ishak Zainul, beliau insya Allah juga berangkat bersama saya dan Pak Kiai besok tanggal 6. Al-Mukarram Bapak Ustadz Kori kita, Al-Mukarram Bapak Ustadz Solahuddin yang baru pulang tadi ya, baru pulang dari tanah suci lebaran di sana, Bu. Masih baru Hajar Aswad. Baik, yang saya hormati dari tim manajemen NRA, Bu Ita beserta seluruh manajemen NRA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang amin sehat ya. Semuanya sehat walafiat. Lancar perjalanan. Di sana lancar. Pulang insya Allah meraih ibadah umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat hidup. Banyak orang yang usianya di bawah kita sudah meninggal. Kita diberikan nikmat hidup, jangan sampai hidup menjadi mubazir. Harus dimanfaatkan dengan baik, diisi dengan hal yang bernilai. Sebab hidup ini mahal. Kedua, nikmat sehat. Sampai di sini karena sehat. Ada orang hidup tapi tidak sehat. Boro-boro umroh, ya bergerak kita tidur aja susah. Bapak Ibu dikasih nikmat Allah sehat, harusnya bahagia. Bisa minum aja bahagia. Ada orang yang harus pakai infusan, kita minum lancar tuh senang, alhamdulillah. Lalu diberikan nikmat hidayah, ini juga nikmat yang mahal. Tidak setiap orang sehat hidup mau umroh. Banyak yang nggak mau umroh padahal uangnya banyak, sehat waktu ada. Diajak umrah itu kayak rugi gitu loh, umrah ngapain umrah. Nah kita mau diberi hidayah, bisa umrah itu nikmat bahagia. Nah, itu namanya nikmat hidayah. Insyaallah semoga kita bisa mensyukuri seluruh nikmat Allah agar Allah memberikan nikmat-nikmat berikutnya kepada kita. Amin ya Rabbal. Aminnya kok lemes. Amin. Gitu Pak. Salawat diri salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan keluarga, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, sebelum manasik biar semangat kita kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal
syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, sebelum saya berikan materi manasik dan Pak Kiai juga Ustaz Zainul, saya menyampaikan amanah dari owner NRA Group Ibu Hajah Firmawati Asrul, menyampaikan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci melalui NRA Group. Ya, mohon doa semoga urusan NRA lancar. Kemudian berikutnya permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan kami sejak pendaftaran, manasik, makanan yang kami hidangkan, besok perjalanan ke Tanah Suci di bandara sampai nanti di Tanah Suci pelayanan kami ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat menjalankan ibadah umrah, semoga dapat meraih ibadah umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di Masjidil Haram berapa tadi? 100.000 kali lipat. Kami ingat Bapak Ibu, sehebat apapun di sana pahala, ampunan dan lipat gandanya dari pahala. Kalau kita tidak siap-siap, fasabatahu, Allah akan lemahkan keinginan kita. Gak tertarik, banyak Pak. Sampai di sana yang tukang ngobrol aja tuh di kamar. Adzan sudah berkumandang masih ngobrol. Bapak jangan heran nanti di tempat makan, habis makan siang kan gak terasa asar, ada yang masih ngobrol aja. Padahal udah mau asar, belum lagi wudu, belum lagi pulang ke kamar, habis hilang. Tuh, hati-hati Pak. Kenapa? Memang dari awal gak semangat ibadah. Kalau semangat, Allah bimbing, Allah kasih hidayah, nikmat tuh ibadah. Kalau dari sekarang ya Allah takdirkan aku untuk sampai di Madinah, aku ingin merasakan nikmatnya bersujud di masjidnya Nabi. Aku ingin ibadah, selama ini kita banyak dosa, lari ibadah. Aku ingin bisa merasakan nikmatnya khusyuk. Allah bimbing tuh untuk sampai nikmat bersujud di Masjid Nabawi. Nikmatnya tuh sujud. Nangis nanti sampai di sana. Gak nyangka Ali yang banyak dosa bisa sujud di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, masjid yang dimana Rasul, yang disujudi oleh para sahabat. Kan kita luar biasa nih. Tapi bagi yang tidak ada niatan itu, naudzubillah. Yang tukang main HP, ya main HP aja terus. Ini si setan gepeng. Ya hari main HP aja. Orang lain sudah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sudah, ini Al-WA, YouTube, Twitter, Instagram. Terus aja itu. Bahkan ada yang berani main game di Tanah Suci. Hati-hati. Banyak Pak. Wah, anak-anak nih, hati-hati. Tinggalkan main game. Ganti baca Al-Quran biar ayah ibunya dapat keberkahan pahalanya. Ada Pak yang gini terus. Orang lain salam-salam, pikir nih salam-salam, WA langsung. Saya lagi di Masjidil Haram. Oh, ini lihat tuh. Ada yang lagi rukuk nih Masjidil Haram. Hati-hati. Bahkan Allah lemahkan, lebih sibuk dengan HP-nya daripada Al-Quran. Kenapa? Memang dari awal niatannya Ustaz enggak untuk ibadah. Ditanya kenapa Bapak Ibu berangkat? Habis saudara pada berangkat, kalau nggak ikut malu, nah yang kayak gitu. Yang gak bakalan nikmat ibadah. Tolong, takutnya salah satunya kita yang begitu. Naudzubillah. Mohon perlindungan, mohon diberikan semangat untuk menikmati ibadah. Ada orang yang sampai ke Madinah itu udah nangis Pak. Sampai di Madinah, alhamdulillah Ustaz, sampai di Madinah nangis, senang bahagia yang luar biasa. Sampai masuk ke Masjidil Nabawi sujud, nangis, senang bahagia. Tapi ada yang nggak merasakan bahagia, kan kasihan. Yang ada Ustaz, mulai panas ya Madinah ya, urusannya panas. Ustaz, hotelnya dekat tapi hotel tua ya. Tua aduh Ustaz. Salah satu yang bikin bahagia, alhamdulillah Ustaz, ternyata mallnya dekat banget ke hotel kita. Itu yang bahagia. Hati-hati Bapak Ibu.
Ya, tolong sekali Bapak kalau niatannya salah, tujuannya salah, jangan harap bisa menikmati indahnya ibadah di tanah suci. Yang ada capek, repot, urusannya nggak menikmati tanah suci, nggak dapat berkahnya tanah suci. Kenapa? Allah tahu siapa yang benar-benar mau ibadah, mau hijrah, mau cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini yang hadir semuanya dapat ridho Allah. Amin. Kemudian apa Ibu? Ya. Bahkan Allah bilang, wakilah kudu ma'al qaidin. Jikalau kesana bukan untuk ibadah, kenapa kalian berangkat ke tanah suci? Tinggallah saja di Indonesia. Sampai begitu. Nanti Bapak Ibu ketika kita bilang labbaik Allahumma labbaik, ada yang disebut dengan kalimat labbaik wa syahdaik. Aku datang, ku terima kedatangan. Diterima. Ada yang labbaika Allahumma la labbaika wa la syahdaika. Tidak ku terima, Pak. Gimana kalau nggak diterima? Gimana kita bisa betah, bisa nikmat? Yang ada sekali lagi kita akan gelisah dan resah. Yang ditanyakan satu-satunya, Ustaz kapan pulang kita? Ya, kasihan ya. Baik, insyaallah semuanya diterima, disambut dengan rahmat Allah, ridhonya Allah. Insyaallah di sana merasakan lezat ibadahnya di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, makanya 3 bekal yang harus dipersiapkan. 1, dimensinya akidah, bekal akidah, bekal iman. Kalau iman, kami berangkat dengan iman. 1, bahagia, bersyukur namanya. Ya Allah, nggak nyangka aku bisa berangkat ke tanah suci. Yang udah berkali-kali, ya Allah, aku nggak nyangka kau undang lagi ke tanah suci. Senang, bahagia. Bagi yang bersyukur, tidak hanya bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada orang-orang yang banyak jasa kepada kita. Kira-kira siapa yang banyak jasa kepada kita? Siapa? Orang tua kita. Sudah terima kasih kepada orang tua, Pak Ibu? Jangan belum. Pak, alhamdulillah besok saya berangkat Pak. Berkat perjuangan Bapak, saya bisa sampai seperti ini. Saya bisa kerja. Berkat perjuangan Bapak, saya sehat, dibesarkan. Terima kasih ya Pak, Ibu. Saya besok berangkat ke tanah suci. Semoga lain kali saya punya rezeki dan bisa bawa Bapak dan Ibu ke tanah suci. Oh, senang Pak. Orang tua senang lihat anaknya bisa berangkat, walaupun beliau belum berangkat. Senang. Ibu-ibu yang paling berjasa siapa selain Bapak Ibu? Kok ragu bilang suaminya? Suami. Sudah terima kasih sama suami? Jangan-jangan belum. Bilang Pak, ya, berkat kegigihan Bapak kita bisa nabung, kita bisa berangkat ke tanah suci. Terima kasih ya Pak. Ibu jadi bisa umroh. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah berjuang bekerja hingga dapat rezeki kita bisa berangkat. Bapak jangan bilang, makanya kenapa dari kemarin gak terima kasih? Nanti berantem jadinya ya. Nah, Bapak sudah terima kasih sama istri. Makasih ya Mama bisa mengatur keuangan sehingga kita bisa nabung dan bisa berangkat ke tanah suci. Itu luar biasa. Ya, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia sampai dengan tidak berterima kasih kepada Allah. Insyaallah kita berangkat dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tapi periksa, kalau berangkat dengan iman, bersyukur. Kedua, kalau berangkat dengan iman adalah niatannya hanya satu, lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Hanya nyari ridho Allah. Kita hanya butuh rahmatnya Allah. Doa dikabulkan Allah, dosa diampuni Allah, ingin selamat dunia dan siapa yang bisa menyelamatkan? Allah. Maka rugi kalau tidak karena Allah. Kita menukar semua kebaikan dengan hanya pujian yang secuil yang gak ada nilai apa-apa. Rugi kita. Makanya yang berangkatnya tidak bilang sibuk banget dengan HP, foto-foto, terus baru sampai di bandara foto, kirim ke grup, sudah di bandara nih, alhamdulillah. Ini tuh, ini era grupnya semua rombongan di WA. Sampai di mana? Di Jeddah, di pesawat kadang-kadang. Di pesawat, maksud pesawatnya gede banget itu. Nih ustadznya nih. Bahkan ada bapak-bapak minta dipoto sama pramugarinya. Istrinya cemberut. Turun di bandara Jeddah, bukan bersyukur malah sibuk laporan lagi. Sudah di bandara Jeddah,
Nih lihat bandaranya kotor, siapa pipis nggak jadi. Nah itu sampai di Mekah demikian. Lagi tawaf terus apa namanya eksis. Yang paling pusing ustadznya saat ziarah di Gunung Uhud hilang tuh 3 orang. Orang sudah masuk ke bis, 3 orang nggak ada. Kita cari setengah mati, dipanggil, ibu di mana ibu? NRA, ayo NRA. Misalnya dokter cari. Yang lain udah di bis. Tiba-tiba lagi mojok aja selfie-an. Ditegur, bu yang lain sudah di bis, tolong ke bis ini mau zuhur. Oh Ustaz, iya ya, oh maaf bentar Ustaz, sini dulu dong. Ngapain? Tolong fotoin. Nyuruh mau Ustaz. Ustaznya kan agak kesel, cemberut. Apa dia bilang? Ustaz jadi pembimbing yang sabar ya, jangan suka cemberut begitu. Yang salah siapa? Nah ini nih. Insya Allah sih bukan ahli foto, ahli Al-Quran. Amin. Periksa untuk siapa terus. Sebab kalau ria tidak dapat pahala. Kalau ikhlas baru dapat pahala. 2 syarat ibadah. 1 ikhlas, 2 benar caranya. Maka bekal kuda adalah syariatnya harus benar, ilmunya harus benar. Ibadah tidak dengan ilmu bisa tidak diterima Allah. Ya, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kalian melakukan sesuatu yang enggak ada pengetahuan di dalamnya. Tuh, harus punya ilmu. Tawafnya harus punya ilmu. Niat itu harus punya ilmu. Tawaf harus punya ilmu. Berihram harus punya ilmu. Ya, kemudian sa'i harus punya ilmu. Tahallul semuanya harus ada ilmunya biar benar. Kalau kita tawaf tidak memenuhi syarat sahnya tawaf, tidak sah tawafnya, tidak sah umrohnya. Sebab tawaf itu adalah rukun. Salah satu rukun ditinggal atau tidak sah, menjadi umrohnya menjadi tidak sah. Tuh, jadi tidak gampang. Harus banyak tanya. Ustaz nih umroh gimana nih, tawaf gimana, sa'i gimana. Jadi tolong serius. Kalau ingin sampai di sana diterima Allah tadi, kita harus serius. Kalau nggak serius, kalau lemahkan. Tuh, harus serius. Ya, baik. Sekarang kemudian berikutnya adalah kita harus tahu. Saya ini aja yang awalnya supaya Bapak Ibu tahu. Rukun umroh ada berapa? Ada 5. Rukun umroh berapa? 5. 1 niat ihram. Kita niat di hati dan sudah kondisi berihram. Ya, niat ihram. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Ucapan niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma, bukan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kan ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi. Saya niat ihram, niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu. Niatnya harus tahu, artinya harus tahu, hatinya harus tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua apa? Rukun umroh apa yang kedua? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Sudut Hajar Aswad. Berakhir di mana? Di sudut Hajar Aswad dengan syarat yang sudah ditentukan. 1 punya wudhu, tidak boleh, atau suci dari hadas kecil, hadas besar. Yang berhadas besar yang haid belum bisa tawaf, baru bisa doa, ya Allah semoga bersih biar saya bisa tawaf sebelum pulang gitu. 2, menutup aurat dengan benar. Maka hati-hati ibu-ibu yang rentan auratnya, pakai nanti bajunya yang nutup aurat, pakai manset, pakai apa ini namanya, manset yang ada kaitannya ke jari tengah. Ketika diangkat walaupun ini melorot tetap terjaga auratnya. Pakai ciput. Biasanya ibu rentan rambutnya pada keluar. Pakai kaos kaki yang panjang, jangan yang pendek. Kenapa? Kalau dari kamar mandi ngangkat roknya suka tinggi-tinggi. Nah, sehingga auratnya kemana-mana. Tolong perhatikan itu, aurat harus terjaga. Bapak-bapak kayak ihram harus benar makainya. Pakai ikat pinggang kalau perlu. Jangan sampai putaran ketiga pas nengok udah nggak ada bawahannya. Musibah besar ya. Kuahnya yang kuat. Makanya tuh ada contoh. Oke.
pakai ikat pinggang. Ya, jangan pecah di tengah juga. Pas pakai pas jongkok pecah tengahnya. Nah, kan bahaya. Baik, kemudian apa Ibu? Menutup aurat memulai dari sudut Hajar Aswad. Muter tuh 7 putaran, harus yakin, jangan ragu. Kalau ragu, ulang, tambahkan. Ya, 6, 7. Ambilnya berapa? 6. 1 putaran tambah supaya jadi 7. Kemudian Pak Ibu, selanjutnya Ka'bah sebelah kiri. Sebelah kiri kita. Ya, tidak boleh sebelah kanan, sebelah kiri. Menjadi muternya merawan arah jarum jam. Tidak nempel di Ka'bah, di luar Ka'bah. Itu syaratnya tawaf. Rukun berikutnya adalah apa, Ibu? Sa'i. Apa itu sa'i? Lari kecil. Di mana? Di Mas'ah. Dimulai dari mana? Bukit Sofa. Udah pinter. Di mana mulainya? Bukit Sofa. Berapa kali perjalanan? 7. Hitungannya dari Sofa ke Marwah berapa kali? Kembali dari Marwah ke Sofa jadi berapa kali? Jadi dimulai dari Marwah berakhir di mana? Mulai dari Sofa berakhir di mana? Marwah. Pada perjalanan ke-7 tuh. Syarat sahnya sa'i, 1 dilakukan di tempat sa'i, dimulai dari Sofa, 7 perjalanan berakhir di Marwah, kemudian itu syarat. Tidak harus punya wudhu. Boleh tidak punya wudhu kalau sa'i. Kalau tawaf syarat sahnya harus wajib wudhu, punya wudhu. Tapi kalau sa'i tidak harus punya wudhu, hanya sunnah saja punya wudhu. Jadi kalau batal, lanjutkan terus sa'i, tidak harus ngambil wudhu. Kemudian yang terakhir adalah rukun daripada umrah adalah apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umrah dengan menggunting rambut atau apa? Menggundulinya. Wah, siap yang gundul mana? Siap yang gundul? Bapak-bapak siap gundul? Siap. Oh, 2 orang ya. Padahal jelas yang gundul dapat 3 doa dari Nabi. Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni ya digundul. Kalau datang tuh sahabat berkata, wal muqassirin. Ya Rasul, dengan yang apa? Yang digunting juga, tapi Rasul tetap Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampuni yang dibotak. Sampai 3 kali muqassirin, baru yang digunting juga. Terserah bapak-bapak nanti mau gundul atau tidak, tapi keberkahan lebih banyak yang gundul. Baik, itulah Bapak Ibu tentang rukun yang harus diketahui sama Bapak Ibu. Sebab kalau salah rukun maka tidak sah umroh. Ada wajib umroh. Wajib umroh 1 memulai niat dari mikot. Mikotnya besok di Bir Ali semuanya, sebab kita dari Madinah. Dari hotel ke Bir Ali itu hanya berapa setengah jam. Ya, kita niat. Bagi yang naik bis kita bisa sholat dulu tuh di Masjid Bir Ali. Bagi yang naik kereta nanti hanya mampir di Bir Ali, kita niat di Bir Ali, lalu melanjutkan perjalanan ke stasiun kereta api untuk siap sholat Jumat. Dari situ kita siap-siap berangkat menuju ke Mekah dengan pakai kereta. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, halo? Halo. Saya nggak masuk ke alam gaib. Enggak, masih ada, jelas ya Pak? Jelas. Baik. Selanjutnya Pak Ibu, larangan ihram. Wajib menjaga larangan ihram. 1, larangan ihram untuk laki-laki, tidak berpakaian yang berjahit, yang membentuk ketubuh. Dalaman tidak dipakai. Sindi, kaos dalam tidak boleh. Tidak boleh ada tambahan. Hanya 2 helai kain ihram saja yang dipakai. Ya, ingat itu Pak Ibu. Ya. Kemudian untuk bapak-bapak ini, tidak lagi bapak menutup kepala yang nempel di kepala. Jadi harus terbuka. Tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi tumit dan mata kaki. Pakai sendal yang tidak menutupi mata kaki dan tumit. Ya, adapun ibu-ibu tidak boleh bercadar dan tidak boleh bersarung tangan. Sarung tangan, ya nggak boleh. Untuk semuanya tidak boleh lagi berwangi-wangian, bertatoyub, tidak boleh. Berhias, ya tidak boleh. Pakai lipstik yang menor, ya boleh. Ya, kemudian tidak berwangi-wangian, tidak boleh pakai minyak wangi. Sesudah apa? Niat, sesudah bilang labbaik Allahumma umratan di Bir Ali. Sebelumnya sunnah. Sebelum kita berniat, sunnah melakukan sunnah-sunnah memakai wewangian di antaranya. Tidak boleh mencukur bulu-bulu. Wah, bapak-bapak kadang iseng nih sambil talbiyah. Labbaik Allahumma. Nggak sadar ya.
kena dam, ya, atau garuk-garuk sampai rambutnya ketarik-tarik. Hati-hati karena ketombean, ya. Kalau garuk boleh, tapi jangan sampai termasuk menarik rambut, sehingga termasuk nanti pakai ahli dam, ya, untuk konsultasi masalah dam. Ketentuan berapa yang harus bayar. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya tidak boleh memakai wewangian tadi, tidak boleh, termasuk tisu harus nggak boleh, termasuk sabun di wastafel tidak boleh, termasuk buang air besar tidak boleh, membersihkannya pakai sabun sampai nanti tahallul, ya. Kemudian tadi tidak boleh mencampur bulu-bulu, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mengganggu pepohonan, di Birali banyak pepohonan, tidak boleh membunuh binatang buruan, ya, tidak boleh fala rafasa, berkata yang kotor, jorok. Rafah itu perkataan yang mengarah pada hubungan suami istri, ya, wala jidal, wala pusuk, tidak boleh berbuat dosa maksiat. Hati-hati, banyak diantaranya kita masih melakukan dosa, diantaranya ngomongin orang, nggak boleh. Ya, Bu sekamar dengan siapa? Dengan Bu ini, memang tahan Ibu. Nah, dia kan cerewet. Alhamdulillah sih saya tahan. Memang dia sekarang nggak cerewet ya, tetap cerewet dong, kan jadi ngadu, jadi melakukan perbuatan gibah, tidak boleh, hati-hati. Kemudian Bapak Ibu, tidak boleh jidal, tidak boleh berantem, adu mulut. Kadang-kadang suami istri sama dikit menjadi naik, jadi berantem, hati-hati. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikah jadi saksi nikah dan menikahkan. Tolong diperhatikan larangan-larangan ihram supaya tidak terkena apa tadi? Denda, ya, dianya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, ilmu itu yang harus diperhatikan tadi, rukun, wajib, dan bagaimana caranya nanti disampaikan oleh sama Ustaz Jain, bagaimana cara melaksanakan. Selanjutnya, bekal berikutnya adalah bekal akhlak. Ketiganya bekal akhlak. Jadi Bapak Ibu, di samping kita punya ilmu untuk manasik, juga harus tahu bagaimana cara berakhlak dalam perjalanan ibadah. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu melanggar aturan. Dari mulai rumah dulu, nanti malam sholat taubat. Ya, mohon ampun ya Allah, ampuni dosa saya. Besok saya akan berangkat ke tanah suci. Terimalah saya ya Allah, rahmati, berkahi. Harus rasa takutnya tinggi Pak, untuk takut Allah tidak ridho atas kehadiran kita. Ibu sudah sholat taubat belum? Nah, nanti malam ya lebih ditekankan lagi, dimohon kepada Allah. Kedua Pak Ibu, besok sebelum berangkat mohon maaf dengan suami, dengan istri, maafin ibu, maafin bapak. Besok kita berangkat, bapak ingin Allah ridho. Selama ini bapak mungkin punya salah sama ibu, bapak egois, suka marah-marah, belum bisa mendidik dengan baik. Maafin bapak. Ibu juga bilang maafin juga ibu. Ibu suka cerewet, susah diatur. Kadang kalau ada dompet tergeletak suka diperiksa. Kalau ada ya diamankan. Jadi mohon maaf tuh ya. Harus tulus maaf. Insya Allah kalau bermaafan ini tulus, Allah rahmati. Datang ke sana tuh nikmat tawaf berdua, nikmat sujud berdua, doa berdua, berkah sekali. Ya, baik. Kemudian Pak Ibu sebelum berangkat, tolong juga dengan keluarga kerabat, dengan anak. Ya, maafin ibu, doain ibu biasa. Nanti malam boleh juga anak sedang tidur, ibu masuk ke kamarnya, lihat wajahnya. Ya Allah, anakku ini aku lahirkan, aku besarkan. Besok aku tinggalkan ke tanah suci. Ya Allah, jagalah anakku, kutitipkan anak-anakku ya Allah. Jangan biarkan mereka meninggalkan sholat, jangan biarkan bergaul dengan orang yang tidak baik. Ya Allah, supaya jadikan anakku anak yang soleh. Titipkan dan langsung tawakal ke Allah. Bapak Ibu, sebelum berangkat, sholat sunnah safar. Sholat sunnah mau bepergian 2 rakaat. Ya, rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah itu doa. Ya Allah, aku akan berangkat. Kutitipkan rumahku, hartaku, anak-anakku, semuanya kepadamu, kepada Tuhan yang mau menjaga titipannya. Selamatkan aku sampai di tanah suci. Terimalah aku ya Allah, ridai aku, mudahkan aku untuk melakukan ibadah di tanah suci. Terimalah seluruh ibadahku dan kembalikan aku ke rumahku ini dalam keadaan syafaat dengan membawa ibadah umroh yang makbul dan mabrur. Kemudian Pak Ibu keluar rumah baca doa apa? Bismillahi. Sama-sama. Bismillahi. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya kuatan kecuali pertolongan Allah. Langsung disambut Pak, budita wa kubita wa wukita. Dengan baca itu Allah bilang ya, dia dalam petunjuk,
dia dalam kecukupan dan dia dalam perlindungan. Para setan bubar. Apa kata setan yang satu ke setan yang lain? Gimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dilindungi, dicukupi dan dilindungi. Jadi penting besok baca doa itu dengan serius, melangkahkan kaki keluar rumah. Naik kendaraan, baca doanya. Gak hafal Bapak Ibu doanya? Apa? Ya, yang lain apa? Baca aja ya kalau nggak hafal ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa sabarnya sepanjang perjalanan zikir sampai di bandara, gabung semua dengan NRA Group, ikutin aturan, siap-siap berangkat, jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar selamat sampai di tujuan, dan bukan hanya selamat tapi diridhoi Allah. Di jalan perbanyak istighfar. Naik pesawat hati-hati. Jam 11.50 kita take off. Berarti belum turun. Tolong sebelum naik pesawat Bapak Ibu ambil wudhu dulu, jangan lupa. Ambil wudhu dulu. Siap? Habis ambil wudhu baru naik pesawat. Nanti di pesawat sholat duhur jamak qashar takdim. Asarnya tarik ke duhur. Nanti Pak Kiai yang terangkan ya. Kemudian sepanjang perjalanan di pesawat baca Quran tuh, mulai tadarus Quran, mulai target. Jangan sampai nonton film lah. Kan ada film-film tuh banyak yang kasihan kan ustaz yang di belakang bapak ikut nonton jadinya. Bapak Ibu sepanjang perjalanan zikir, kalau kan istirahat tidur. Sampai di Jeddah, baca alhamdulillah. Lalu ikutin arahan ke imigrasi. Keluar, nanti arahan petugas ke bis. Dari bis langsung menuju ke mana? Ke Madinah, 6 jam sampai 5 sampai 6 jam. Di perjalanan istirahat. Sampai di Madinah, sampai di hotel, apa yang dilakukan? Sujud syukur, niatkan untuk ibadah, meraih semua keberkahan yang ada di kota Madinah. Ya Allah, semoga aku mendapatkan semua keberkahan kota Madinah. Semoga Allah nanti kau jadikan aku ini dengan ziarah kepada sebagai orang yang cinta kepada Nabi, dan kau pertemukan nanti di surga dengan Nabi di Madinah. Terus beribadah ya, insya Allah Bapak Ibu berkah ya. Nanti sampai pada perjalanan kita kemana? Ke Mekah untuk yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, silakan sama Pak Ustadz Zainal nanti dengan Pak Kiai dipandu untuk semua yang harus dilakukan. Yang penting satu, nanti sunnah-sunnah sebelum ihram. Kemudian apa yang dilakukan ketika mau berangkat, lalu di perjalanan, lalu di sana melaksanakan tawaf dan sa'i. Terima kasih Pak Ibu. Semoga ini terus serius, apalagi untuk ilmunya harus lebih serius lagi agar di sana tidak bingung ibadah dan ibadah kita diterima Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.